Oke. Ya, saudara sekalian, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga bisa berjalan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih, saudara sekalian. Pertemuan ketiga praktikum akuntansi biaya ini adalah terkait dengan ayat jurnal dan alur biaya produksi. Tampak di halaman berapa kalau di buku kerja itu ada di halaman 18 ya, nanti sampai 22 mungkin. Kemudian kalau di buku kasus ada di halaman 5 dan 6, 5 paling bawah ya. Kemudian saudara bisa membacanya secara lebih teliti, ada 6 transaksi yang dimana masing-masing transaksi ada subnya lagi. Misalkan A tadi adalah pembelian bahan baku langsung, ternyata di situ ada pemakaian bahan baku langsung. Hati-hati ya, ada bahan baku langsung dan tidak langsung. Kemudian kalau kita lihat di buku kertas kerjanya, ini saya hanya moto 2 sisi saja. Yang kiri adalah untuk penyiapan ayat jurnal yang dibutuhkan, sementara yang kanan ini adalah terkait dengan buku besarnya. Dan model yang digunakan adalah model T, yaitu kiri kanannya, sehingga nanti saudara bagaimana cara mengisinya tentunya adalah tergantung dengan jurnal yang telah saudara buat. Dan jurnal yang diminta dalam kasus pertemuan ketiga ini adalah alternatif 1 dan alternatif 2, yang dimana saudara di beberapa pekan yang lalu juga sudah menggunakannya untuk mencatat bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Alternatif pertama itu yang dimaksudkan adalah penggunaan persediaan BDP karena pendekatan aset. Sementara yang kedua nanti pendekatan beban, maka akun yang digunakan adalah apa itu? Barang dalam proses ya, yang dimana masing-masing nanti terpisahkan antara bahan baku, tenaga kerja, atau BOP. Nanti saudara bisa melihat lagi pekerjaan sebelumnya itu seperti apa ya. Kemarin sudah saya pernah sampaikan di sini salah satu kuncinya untuk melihat ayat jurnal baik yang alternatif 1 maupun alternatif 2, yaitu penggunaan pendekatan aset dan beban. Nah, setelah saudara selesai melakukan penjurnalan, yaitu dari transaksi A sampai F ya. Hati-hati, di sini sudah di kertas kerja itu sudah tampak dengan sangat jelas untuk memisahkan beberapa subtransaksi. Yang pertama adalah A1 mencatat pembelian bahan baku langsung. Namanya membeli yaitu secara tunai, maka di debit adalah persediaan bahan baku, kreditnya kas, kalau tidak salah demikian. Kemudian mencatat pemakaian bahan baku. Nah, disinilah yang saudara harus hati-hati. Ini nanti yang akan membedakan alternatif pertama dengan alternatif kedua, yaitu ketika terjadi pemakaian biaya. Kemudian untuk mencatat pembelian bahan baku tidak langsung, kurang lebihnya juga sama ya. Di mana itu? Di pertemuan pertama kalau tidak salah ya. Di sana ada pembelian bahan baku langsung dan juga pembelian bahan baku tidak langsung ya. Akun yang digunakan seperti apa. Kemudian mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung, hati-hati di sini. Bahan baku tidak langsung itu adalah salah satu item di biaya overhead pabrik. Sehingga nanti ketika terjadi pemakaian bahan baku tidak langsung, akun apa yang digunakan saudara harus cermat. Ini salah satu untuk menyelesaikan soal A dan B, salah satu contohnya. Kemudian nanti ketika sudah selesai ayat jurnalnya, saudara coba menuju ke alur biaya produksi, yaitu dengan menyiapkan buku besar ya. Buku besar tentunya cara mencatatnya yaitu
Misalkan kalau ini biaya gaji dan upah ya, berarti nanti yang didebit terlebih dahulu dipindahkan ke sini. Jangan lupa kalau di sini biasanya tanggal, tapi ya berarti di sini ada A1, A2 atau B1, B2 ya, kodifikasinya dari transaksi yang ada. Kemudian setelah dipindahkan dari yang debit dan yang kredit, saudara jumlahkan mesti ada perbedaan, biasanya nanti akan menuju ke saldo akhir. Kemudian beban pokok penjualan, kok ada ini, ada akun beban pokok penjualan. Tadi di pembahasan di jurnalnya kan baru A dan B. Sementara kalau saudara baca sampai terakhir, F itu ada namanya transaksi, semua produk yang selesai telah terjual dengan harga 150% dari harga pokoknya. Hati-hati ya, 150% dari harga pokoknya. Kemudian yang agak sulit biasanya yaitu terkait dengan BOP. Hati-hati untuk terkait dengan BOP, di sini ada BOP sesungguhnya. Kemudian ada apa lagi itu? BOP yang dibebankan. Maka di sini berarti penggunaan pembebanan BOP ke produk itu menggunakan BOP yang dibebankan. Maka kalau saudara bisa menuju langsung ke halaman 19 ya, saudara coba halaman 19 di buku kertas kerja ya. Di sana terkait dengan BOP, saudara hati-hati. Yang pertama harus saudara catat BOP sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah BOP yang dibebankan. Kemudian yang ketiga menutup BOP yang dibebankan sekaligus mencari selisihnya. Jadi di situ di halaman 20 ada transaksi dengan kode D3 jurnal yang harus saudara siapkan, yaitu menutup BOP yang dibebankan. Itu mudah sekali, tetapi nanti disertai selisih. Nah, selisih itu nanti akan dicatat pada transaksi D4 ya. Kalau di buku kertas kerja ya, ini yang tampak di layar, ini kan transaksinya, kasusnya. Nah, seperti itu. Nah, yang membedakan alternatif 1 dan alternatif 2 adalah penggunaan akun persediaan BDP untuk alternatif 1 karena dicatat sebagai aset, sementara yang B adalah langsung menggunakan akun barang dalam proses karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan beban. Nah, seperti itu sampai nanti di halaman 24 itu alternatif pertama, kemudian alternatif kedua dimulai halaman 25 sampai dengan halaman 32. Jadi banyak yang sebenarnya jurnalnya kurang lebihnya sama, tetapi yang terkait dengan pemakaian bahan baku tidak langsung, kemudian ada pembebanan BOP, tenaga kerja langsung itu ada sedikit perbedaan antara alternatif 1 dan alternatif 2. Demikian saudara sekalian penjelasan singkat untuk kasus pertemuan ketiga ini. Oh iya ya, kita itu sudah punya Mbak Aslep ya, saya lupa memberitahu. Mbak Aslep kita Mbak Novianti ya, kalau tidak salah. Nanti saya cek lagi ya. Mungkin mulai pekan ini nanti kita akan ada yang bantu agar saudara ketika bertanya kalau takut sama saya bisa tanya sama Mas Ali Mukromin ya, sama nggak pahamnya ya, sama Mbak Novi tentunya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Pak, ya. Namanya siapa? Munafik ya, Pak. Ya. Izin bertanya, sebenarnya yang logikanya ngebedain antara pakai yang aset itu sama beban itu seperti apa ya, Pak? Saya yang alternatif 1 sama 2 itu kan yang dicatat sebagai aset dan juga beban. Nah, itu
sebenarnya logika biar bisa nginget itu caranya gimana ya Pak? Maksudnya Saudara pernah Saudara pernah kenal akun beban yang dibayar di muka, Mbak? pernah Pak? Ya, itu kurang lebih konsepnya mirip. Ini kan kita baru mengumpulkan, kemudian nanti di akhir baru ketahuan mana yang benar-benar jadi dan mana yang belum jadi. Jadi BDP itu akun BDP atau apa ini disebut akun sementara ya, yang nanti bisa diakui yang pertama bisa sebagai aset ya, karena nanti BDP itu di akhir periode ketika kita harus melaporkan belum tentu itu berubah menjadi barang jadi ya, tetapi tetap menjadi barang dalam proses karena mungkin ada biaya yang belum terpenuhi, entah itu di BOP atau tenaga kerja ataupun yang lainnya. Jadi bisa diakui sebagai aset karena belum terketahui berapa yang setelah selesai. Kalau digunakan beban juga karena kita sudah mengeluarkan biaya, tetapi juga belum tahu apakah biaya itu harus diakui pada periode yang berjalan semua ataukah tidak. Karena biaya yang dikumpulkan itu di akhir periode juga belum ketahuan nanti yang jadi berapa, yang belum jadi berapa. Ini kalau saat pemakaian kan masih bisa di tengah periode, bisa di awal periode, atau mendekati akhir periode. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pengeluaran yang ada itu belum terketahui sejauh mana manfaat yang diperoleh kalau kita pakai konsep seperti biaya yang dibayar di muka. Begitu kalau yang saya pahami. Kalau yang lainnya silakan. Jadi ini rekening sementara untuk mengumpulkan semua biaya produksi, baru nanti di akhir periode akan ketahuan mana yang sudah selesai jadi produk jadi dan nanti bisa berapa besar yang belum jadi. Yang belum jadi nanti akan dibawa ke periode berikutnya, sementara yang jadi akan diusahakan untuk bisa terjual. Mungkin kurang lebih begitu. Bagaimana Mbak Muna? Kalau kebiasaan kita seringnya menggunakan langsung beban ya, tidak menggunakan aset karena memang itu nanti jadi harga pokok dari produk tersebut. Ini kebetulan Riwayati menggunakan dua konsep atau dua alternatif. Maka kemarin kalau Bu Rate kemarin saat akuntansi biaya atau saya mungkin yang ngajar? Bu Ratih, Pak. Ya, makanya pendekatan beban ya langsung BDP gitu kan? Betul enggak? Atau menyajikan dua juga? Halo? Yang beban Pak. Apa? Pakainya beban. Iya, Pakainya beban. yang langsung BDP. Iya, saya juga pakainya juga BDP ya. Ini kebetulan Riwayati menggunakan dua alternatif. Pertanyaan yang lain? Untuk menghitung selisih BOP tidak perlu dijelaskan ya. Karena saudara nanti hanya membandingkan, hati-hati BOP itu ada bahan baku tidak langsung dan juga BTK tidak langsung. Di sini ada BTK tidak langsung atau tidak? Ada ya, hati-hati. Karena nanti BOP-nya akan dikumpulkan, BOP sesungguhnya itu berapa, BOP sesungguhnya itu berarti nanti dari bahan baku tidak langsung, kemudian BTK tidak langsung, ditambah juga dengan BOP yang transaksi D. Ya. Nanti dibandingkan dengan BOP yang dibebankan, yaitu sebesar 60% dari BTKL. Nanti BTKL-nya saudara peroleh di transaksi C. Ya, demikian saudara sekalian. Saya akan nge-zoom sampai jam 4 ya. Siap? Tapi menunggu komen atau pertanyaan saudara, kalau tidak ada ya cukup berarti. Enggak? Zoom-nya cukup atau bagaimana?
Kalau tidak ada jawaban berarti silakan mengerjakan. Saya tunggu 15 menit untuk Zoom-nya tetap hidup. Ya, silakan langsung buka buku kertas kerja dan buku kasusnya, mulai dibaca dengan perlahan, kemudian dikerjakan. Ini Zoom akan bertahan 15 menit, mungkin nanti ada pertanyaan setelah saudara membaca atau mengerjakan. Ya. Yuk langsung mengerjakan, kok masih pada melihat kamera HP. Mas Ali mengalami kendala enggak untuk mengerjakan kasus pertama dan kedua, pertemuan pertama kedua, Mas Ali? Mbak Lutfi? Iya, Pak, gimana? Malah gimana? Iya, Ya, ini lagi ngerjain, Pak. Oke, silahkan lanjut. Berarti nggak ada kendala. Mbak Vinasha, Adela? Saya belum ada pertanyaan, Pak. Ya, aman ya berarti Mbak ya. Ini ngerjakan Insya di Allah. mana Mbak? Ngerjakan di mana? Di rumah, Pak. Di rumah listriknya masih mati, Pak. Loh, ini kok bisa nyambung? Iya, masih 22% baterainya. Alhamdulillah ya. Mbak Nadia kayaknya mau tanya itu. Enggak, Pak, belum ada. Oke, ya siap. Silakan mengerjakan.